Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Marih Berkah. Para sahabat, surah Al-Ikhlas memang sangatlah istimewa. Hanya terdiri dari 4 ayat pendek, tetapi memuat sepertiga isi kandungan Al-Quran. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, mampukah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana caranya bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dengan demikian, jika sekali membaca surah Al-Ikhlas setara membaca sepertiga Al-Quran, maka membaca 3 kali berarti kita akan mendapatkan pahala hatam Al-Quran. Nah, kita semua hampir dipastikan telah hafal di luar kepala surah Al-Ikhlas ini. Kita pun sudah sering mengamalkannya. Tetapi tahukah kita bahwa ada 9 waktu utama dianjurkan mengamalkan surah Al-Ikhlas ini? Kita akan mengungkapnya, namun sebelumnya bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup mengklik atau menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi para sahabat dari semua keburukan dan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Menebar Hikmah Marih Berkah channel, 9 waktu utama dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas adalah sebagai berikut. Pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika pagi dan sore hari sebanyak 3 kali adalah kita akan dijaga dari segala bentuk keburukan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Mu'az bin Abdullah, dia berkisah bahwa suatu ketika dia disuruh membaca sebuah kalimat oleh Rasulullah hingga sampai 3 kali. Kemudian dia bertanya, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas jika engkau baca ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka hal itu akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Yang kedua, pada waktu setelah sholat fardu. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Nasai bersumber dari Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Rasulullah telah memerintahkan kepadaku untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap kali selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Para sahabat Menebar Hikmah Marih Berkah channel, yang ketiga, pada waktu setelah sholat fardu subuh. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan hadis anjuran membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh. Bersumber dari Asma binti Wasilah dari ayahnya, dia berkata pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang setelah sholat fardu subuh dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali sebelum berbicara apapun, maka setiap kali membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, Allah akan mengampuni dosanya selama setahun.
Yang keempat, pada waktu menjelang tidur. Menjelang tidur dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, baginda Nabi ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari bagian kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian ini sebanyak 3 kali. Yang kelima, pada waktu sedang sakit. Dalilnya adalah teladan baginda Nabi ketika beliau sedang sakit. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, beliau meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Sayyidatina Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal tersebut kepada beliau. Para sahabat menambah hikmah Mari Berkah Channel. Yang keenam, pada waktu masuk ke dalam rumah. Saat kita masuk ke dalam rumah juga dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumahnya, maka kefakiran akan lenyap dari keluarga rumah tersebut dan juga tetangganya. Yang ketujuh, pada waktu ziarah kubur. Saat ziarah kubur juga dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas bersamaan surah-surah lainnya. Sebagaimana dianjurkan Imam Ahmad, jika kalian ziarah kubur, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian jadikanlah pahala bacaan itu untuk segenap ahli kubur, maka hal itu akan sampai kepada mereka. Yang kedelapan, pada waktu sholat maghrib. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika beliau menunaikan sholat maghrib. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Umar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat maghrib surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Yang kesembilan, pada waktu sholat qobliyah subuh dan sholat ba'diyah maghrib. Disebutkan dalam hadis sebagai berikut, riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, aku tidak dapat menghitung apa yang aku dengar dari Rasulullah, yaitu beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.